kuasa hukum PT Andana Karya Makmur atau pemilik dan pengembang klaster Ardina Residen telah memberi kuasa khusus kepada kami, saya Isram, rekan saya Muhammad Syafi'i, Suhartawan Mutapea, dan Bang Irwan Bani Saldan. Nah, dalam hal ini ingin menyampaikan ingin mengklarifikasi terkait adanya pemberitaan yang diberitakan oleh orang yang memiliki pemikiran yang tendensius terhadap klien kami, yaitu Pak Abdullah. Dalam hal ini kami menduga telah melakukan pencemaran nama baik melalui undang-undang elektronik seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya rekan kami akan menjelaskan kronologi singkat terkait permasalahan yang timbul akibat pemberitaan yang simpang siur. Oke, mungkin dari Safi. Oke, terima kasih teman-teman media semuanya. Sebelum press release kita sampaikan, ada beberapa kronologis yang mesti kita luruskan bersama terkait proyek pembangunan klaster milik klien kita. Jadi pertama, kami tim kuasa hukum dari kantor hukum DMS & Associates ini diberikan kuasa oleh direksi PT Andana Karya Makmur selaku pengembang dan pemilik klaster Ardina Residen yang terletak di Jombang, Bintaro ya. Pada proses perjalanan pembangunannya ternyata ada beberapa penolakan dari warga, yaitu Saudara Abdullah, di mana pada tanggal 13 Oktober 2020 Saudara Abdullah ini melakukan demonstrasi di depan Wali Kota Tangsel yang diliput oleh beberapa media. Salah satu media yang meliput itu ada sekitar 12 media. Di press release itu sudah saya sampaikan nama-nama medianya. Pada saat konferensi demonstrasi di depan Wali Kota itulah Saudara Abdullah ini memberikan pernyataan-pernyataan yang menyudutkan klien kami selaku pengembang dan pemilik klaster Ardina Residen. Salah satu pernyataannya adalah menuduh bahwa kami selaku pengembang tidak mempunyai izin-izin dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, sehingga hal itu berpengaruh terhadap penjualan dan secara material maupun imaterial sangat berpengaruh dan merugikan klien kami, sehingga kemudian kami tim kuasa hukum yang dipercaya oleh perusahaan dan direksi memberikan somasi dan memperingatkan Pak Abdullah terkait pernyataan-pernyataannya. Kemudian setelah mensomasi melalui kuasa hukumnya, Pak Abdullah memberikan permintaan maaf dan mencabut pernyataan-pernyataannya. Pernyataan itu Pak Abdullah sudah menyampaikan sendiri ditandatangani tanggal 21 Maret 2021, di mana Pak Abdullah menyatakan mencabut semua pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan di media-media yang telah disampaikan pada tanggal 13 Oktober. Jadi dengan adanya pernyataan permohonan maaf dan mencabut pernyataan ini, maka secara jelas apa yang disampaikan Pak Abdullah itu tidak benar terkait banjir yang ada di komplek pembangunan proyek Ardina Residen. Jadi penyebab banjir itu bukan karena pembangunan PT Andana Residen, Ardina Residen, tetapi karena memang kiriman sampah dari warga di lokasi lain yang terkirim ke sana, begitu kira-kira. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa tanya jawab atau lihat di press release yang kita telah sampaikan. Mungkin itu ada tambahan dari rekan. Saya tambahin sedikit ya, bahwasannya klaster Ardina Residen sudah memiliki atau mengantongi izin-izin dari dinas terkait. Nah, kami sudah memverifikasi dan kami juga sudah klarifikasi ke pihak-pihak terkait dinas bahwasanya izin-izin sudah dikantongi. Jadi syarat-syarat sudah terpenuhi. Jadi tidak ada masalah lagi. Tuduhan terhadap Ardina Residen merupakan tuduhan fitnah yang keji. Maka dari itu kami melakukan somasi dan dari pihak Pak Abdullah, lawan kami, dia mengakuin atas kekilafannya beliau, terus kemudian beliau membuat surat pernyataan. Nanti bisa dicek izin-izin segala macam ya, supaya ini harus dimuat juga dalam media supaya
masyarakat yang tadinya itu atau calon customer yang membaca media-media sebelumnya yang dari statement dari Pak Abdullah yang menyatakan bahwa Ardina Resi tidak memiliki izin adalah tidak benar, karena faktanya Ardina Resi memiliki izin, segala macam izin sudah terpenuhi. Jadi nanti teman-teman media boleh foto, dokumentasi, kami ada semua di sini. Mungkin cukup dari saya, barangkali ada tambahan lagi dari Oh gini, kalau memprotes itu kan tidak ada persoalan ya. Yang penting protes itu disampaikan dengan cara yang baik dan benar, tidak melanggar peraturan yang berlaku kan itu. Klien kami PT Andana Residence selaku pengembang telah memperoleh izin mendirikan bangunan sejak keluarnya itu November 2019. Tentu pengajuannya sejak 2018, sejauh sebelum itu pengajuannya. Jadi proyek berjalan, kami sudah mengantongi izin gitu. Bahkan kajian hidrologi itu keluar dari tahun 2018, itu oleh konsultan independen. Kajian hidrologi mengenai pembangunan klaster ini, apakah ada genangan air di situ, itu ada gitu semuanya. Jadi Pertama itu tanggal 1 November 2019 itu terkait IMB-nya. Terus izin lingkungan rencana kegiatan pembangunan klaster keluarnya sejak 30 Oktober 2018. Sedangkan demonstrasi yang dilakukan oleh saudara Pak Abdullah dan kawan-kawan itu baru terjadi pada tanggal tanggal 13 Oktober. Jadi tanggal 13 Oktober itu menyatakan kami tidak memiliki izin yang dari pemerintah Kota Tangerang Selatan. Itu kan kontradiksi dengan fakta yang terjadi berdasarkan dokumen yang kami miliki begitu. Informasi dari direksi PT Andana Karya Makmur selaku pengembang di klaster tersebut, hingga berita itu diturunkan tidak ada pemberitahuan atau hak jawab kepada kita. Maka itulah kami mengadakan konferensi pers hari ini, sehingga hak jawab itu ada. Kami sampaikan melalui rekan-rekan sekalian semua supaya duduk persoalannya itu clear gitu. Kalau apa terhadap upaya kita sudah sampaikan ke mereka untuk minimal kita undang hari ini. Cuma ada kendala teknis lah yang mungkin tidak bisa kita sampaikan dalam sesi ini. Nanti mungkin pada saat itu kita bisa sampaikan gitu. Tapi dari 12 media itu memang ada beberapa yang udah take down, kalau bahasa di kami itu take down, ada. take down berita. Nah, untuk media-media yang masih menayangkan, kira-kira setelah abang udah melakukan permohonan hak jawab segala macam dan itu tidak ditayangkan, kan itu kan ada pelanggaran kode etik, bang. Kira-kira langkah apa nih bang, upaya hukumnya nih kira-kira? baik. Untuk sejauh ini ya, maksudnya gini, perimbangan media kan gitu. Iya. Atas informasi yang yang disampaikan oleh saudara Abdullah melalui media-media ini, atas statementnya dia, apakah orang yang disebutkan dalam berita itu sudah diklarifikasi terkait kebenaran informasi yang disampaikan oleh saudara Abdullah. Nah, kami jawab setelah berita itu diturunkan, klien kami tidak pernah mendapat informasi untuk perimbangan informasi seperti itu. Harusnya sebelum diberitakan ya, harusnya sebelum diberitakan minimal ada cross check dulu benar tidak. Terus terkait upaya-upaya dan langkah yang kami harus tempuh, tentunya kami harus pelajari dulu kira-kira apakah ada kode etik yang dilanggar atau bagaimana. Karena apa? Kita kan negara hukum, tentunya kita nggak asal langsung nanti ini langgar kode etik atau bagaimana kan gitu. Tentunya dari kami akan pelajari dulu apakah dalam proses pemberitaan ini ada pelanggaran kode etik atau bagaimana. Tetapi kami tidak terlalu jauh mengarah ke sana. Yang pada intinya kami di sini ialah kami ingin mengklarifikasi bahwa klien apa yang dituduhkan terhadap klien kami itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Yang pada pokoknya setelah kami mensomasi yang bersangkutan Pak Abdullah, sehingga dia mencabut statement dan melakukan permohonan maaf atas apa yang telah disampaikan pada saat demonstrasi. Ya mungkin gitu kira-kira. Permohonan maaf Pak Abdullah itu ada nggak penyampaian ke media-media yang diundang? Nah, gini, itu nanti kami akan sampaikan komunikasi dengan pihak lawyernya, karena pihak lawyernya juga sudah membuka komunikasi dengan kami terkait langkah-langkah apa yang harus mereka bisa bantu terhadap
pemberitaan ini agar media itu berimbang seperti itu gitu. Kami sudah komunikasi dengan pihak lawyer lawan untuk tolong komunikasikan juga terhadap memberi statement juga terhadap Bertindak putus dan bersama diri sendiri dengan ingin menyatakan hal sebagai berikut. 1. Bahwa dengan ini menarik semua pernyataan yang saya sampaikan kepada media online dan tulis antara lain pada media. Kedua, bahwa dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Riza Lukiandono selaku Direktur PT Andana Karya Makmur Perusahaan Pengembang Pasar Adina. Terus yang ketiga, bahwa benar berdasarkan cek lokasi dilakukan pada saat turun hujan, banjir bukan disebabkan karena pembangunan tetapi karena sampah yang menyumbat saluran air yang dibangun oleh proyek klaster Adina Residen. 4. Bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi lagi tindakan dan atau perbuatan yang dapat mengganggu dan merugikan pengerjaan pembangunan klaster Adina Residen. Nah, ini poin-poinnya seperti itu. Siap. Baik, yang diprotes ini kan masalah proses terbitnya IMB ya. Nah, kira-kira dari tim ini ada nggak menemukan nggak proses yang artinya IMB tetap sah, tetap resmi, ini kan negara. Tapi proses pembuatan IMB tersebut karena masih banjir tadi sudah diteliti belum, Pak? Gini, saya jelaskan, saya clearkan, banjir itu bukan kita gitu loh, bukan di lokasi kita sebenarnya. Itu hanya provokasi dari Saudara Abdullah. Abdullah sudah mengakui bahwa dia memprovokasi warga untuk melakukan demonstrasi penyebab banjir. Banjir itu kiriman, jadi dari arah komplek lain yang masuk ke itu juga bukan masuk ke kita, tapi di lokasi dekat pembangunan kita gitu. Tapi oleh Pak Abdullah dan beberapa warga dituduhkan bahwa kamilah penyebabnya. Nah, dari itulah kemudian kita melakukan langkah hukum seperti mensomasi Pak Abdullah dan berikut Pak RT-nya boleh nanti dikonfirmasi di RT setempat mengakui bahwa penyebab banjir bukan dari kita. Artinya drainasnya itu di luar dari klaster. Di luar, betul. Jadi Adakah solusi dari Adina sendiri untuk membantu artinya kami sudah CSR untuk warga sekitar? Sudah kami lakukan dengan RT setempat untuk membersihkan sampah-sampah, memperluas drainase sudah kami lakukan. sesuai standar. Yang pasti kami sampaikan drainase yang menyebabkan banjir itu di luar lokasi proyek kami, bukan di dalam lokasi proyek kita. Di mana tepatnya? Di Jombang dekat stasiun. Ya, maksudnya di luar tuh di luar Di area belakang. Jadi proyek. misalkan ini saya gambarkan ini udah pintu dari depan, ini ada drainase di sini. Pas nyentuh dengan kita. Oke. Ya, mungkin Lihat dulu maghrib. Lagi ya. Tapi azan ya? Aja. Bukan dulu lah ya.